Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Cuman kali ini kayaknya teknikal aja, nanti saya jelasin. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 7 Januari 2022, hari yang cukup menarik, bahkan ganteng banget untuk BBCA ya. Nanti jelas kita bahas BBCA-nya. Kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan ke transaksi. Seperti biasa ya, hari transaksinya oke juga, 11,414 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini ganteng banget. Jelas ini ganteng banget ya. Dan sign tanda dari bullish market lagi sudah terlihat. Tinggal kita lihat sektor mana yang mau ditarik dulu. Hari ini asing net buy totalnya 944,73 miliar dan itu di pasar reguler besar banget. Pasar negonya malah net sell. Dengan saham-saham yang dibeli asing ada BBCA 624,9 miliar, lalu ada Arto 150,4 miliar, lalu ada PTBA 63,8 miliar. Lanjut ada BBNI 61,6 miliar, KLPF 53,5 miliar, MTEK 50,1 miliar, Cimori 27,5 miliar, SMGR 26,7 miliar, INDF 25,9 miliar, ITMG 20 miliar, Indi 17 miliar, ICBP 12,7 miliar, MDKA 10 miliar, PTPP 9,3 miliar, Telkom 7,1 miliar. Itu aja kayak yang muncul, yang lain nggak muncul nih. Oh, muncul ya. SMRA 6,2 miliar, CTRA 5,6 miliar, dan Unity Tractor 5,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada BBYB 80,5 miliar, BBRI 72,2 miliar, Bukalapak 49,8 miliar, Tower 17,4 miliar, Astra 10,2 miliar, Antam 9,6 miliar, Indosat 9,2 miliar, S Hardware 7,5 miliar, Bank Mandiri 7,4 miliar, Bivin 5,9 miliar, Asa 5,5 miliar, INTP 2,1 miliar dan LPPF 1,9 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG. Cuma sebelumnya saya mengingatkan juga berhati-hati kalau misalkan mau transaksi ya di dalam transaksi karena banyak penipuan. Kemarin ada yang penipuan mengatasnamakan cuan-cuan saham itu titip dana gitu ya dengan return yang sangat tidak masuk akal. Lalu ya itu sih yang mau saya ingatkan aja. Yang jelas kalau misalkan teman-teman mau transaksi dengan cuan-cuan saham, rekeningnya hanya satu atas nama Adi Kurniawan dan itu hanya untuk pendaftaran grup seperti itu. Lanjut juga saya mau umpan ini kebetulan karena saya ada acara nanti. Ini kan hari Jumat ya. Nanti saya ada acara. Jadi saya bikin kontennya ini jam 3:30 sore, which is kode broker belum keluar karena biasanya kode broker itu kan broker summary ya, itu kan keluar sekitar jam 4:30 sampai jam 5 itu keluarnya, tapi saya bikin konten 3:30, jadi kayaknya hari ini kita teknikal aja, tidak pakai bandarmologi seperti itu, nggak pakai pembahasan broker summary ya. Oke, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu dan melanjutkan kemarin. Ini udah kelanjutan dari kemarin ya, ketika kemarin demand tinggi, permintaan beli tinggi, lalu akhirnya dia naik. Kemarin ya dia turun setelah kena atap, lalu dia koreksi, lalu kemarin tanggal 6 Januari dia kena area kuat, support kuat, sebelumnya dia juga rebound dan dia mantul dan hari ini melanjutkan kenaikan disertai flow asing dan market cap yang bagus, big cap yang bagus. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ini kita bakalan uji area resist lagi, which is itu di all time high dan juga uptrend channel. Jadi hati-hati lagi ya. Kenapa? Karena ada potensi bisa terjadi lagi tanggal 5 Januari ini dengan catatan kalau misalkan tidak berhasil breakout. Karena simpel ya saham itu, ketika dia kena lantai dan tidak jebol ya dia bakalan mantul. Ketika dia kena atap atau resisten dan tidak jebol ya dia bakal mantul juga. Jadi ketika di resist dan tidak berhasil breakout ada potensi dia turun. Ketika di support tidak berhasil jebol ada potensi dia naik. Makanya kalau kita beli di support, kalau beli jual di resist atau bisa pakai trailing stop seperti itu. Jadi ya
ya kalau dilihat dari flow-nya sih kayaknya sih kita bakalan breakout ya untuk all time high ini. Terus trend lainnya juga bakal breakout juga. Cuman ya nanti kita lihat aja sih. Tapi harusnya cakep kalau menurut saya. Yang jelas besok kita bakal uji all time high itu sekitar sini, sekitar 6710 sampai 6730, 6754 ya all time high kita terakhir di market. Itu kalau misalkan bisa break, market bakal all time high lagi dan targetnya pun bakalan lumayan. Dan kalau saya rasa sih potensinya besar untuk ke sana. Kenapa? Karena flow-nya bagus, didukung dengan flow bagus dan saham-saham movers yang cakep juga seperti itu. Untuk target all time high mungkin ya bisa sampai ke sini 6.900. Ini agak tinggi sih. 6.800, 6.900 itu bisa di sana. Seperti itu. Nah, tinggal kita lihat aja kalau misalkan bisa sampai ke sana. Kalau buy pattern tadi bisa uptrend channel atau misalkan ini adalah symmetrical triangle pun bisa juga ya. Dia sudah breakout lalu sudah retest kemarin dan ya arahnya ke atas. Dan kalau symmetrical triangle itu targetnya kan setinggi ini. Dari dia breakoutnya. Nah, kira-kira sini ya. Tuh. Ke 6.800-an juga seperti itu. Jadi saya rasa ada potensi bagus. Tinggal kita lihat dia berhasil break uptrend channel tadi atau enggak. Kalau dia break uptrend channel tadi bisa langsung ke sana ya, membentuk tren yang lebih kuat. Nanti jadinya kayak gini kemiringannya. Nah, misalkan kayak gini. Bukan pakai yang hijau di bawah lagi, tapi trennya semakin kuat. Terus nanti dia bakal break dan bikin uptrend channelnya yang lebih kuat juga. Seperti itu. Jadi kita lihat aja. Untuk sekarang itu arah kita deket resist, cuman kalau saya rasa, saya lihat kayak sih potensi breakoutnya ada karena posisi big gap-nya bagus-bagus seperti itu. Untuk area support sekarang masih sama sih ya, sekitar 6.6666, 6660, 6650 itu area besar di sana ya. Terus 6630, 6600 dan 6526 itu untuk area supportnya IHSG. Untuk resist all time high dan setelah itu bakal menuju ke target seperti itu. Yang jelas sama, batasi resiko aja. Itu untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Kita mulai dari BBCA yang hari ini akhirnya sudah breakout, sudah valid, sudah uptrend lagi BBCA. Nah, dia disertai volume yang sangat besar dan juga ada flow asing ya. Hari ini BBCA naik 2,34%, itu kenaikan yang besar untuk sekelas BBCA. Secara dia big cap dengan market cap 700 triliun ya. Hari ini transaksinya aja 1,1 triliun sendiri untuk si BBCA dan itu cuma naik 2%. Karena ya memang dia kapitalisasinya kan besar banget 700 triliun. Jadi ya butuh power lebih kalau misalkan mau tarik ke atas. Bagusnya dia sudah berhasil breakout di area 7.500. Ini ya, kemarin kan sebelumnya dia neckline double bottom, dia sudah berhasil breakout dan sekarang harusnya sudah jadi support. Dan kok saya rasa sih valid. Kenapa? Karena didukung dengan volume yang besar. Hari ini kelihatan dia kejedot resist, jadi ada potensi besok bisa turun juga. Tuh, tapi belum nyampe ya. Untuk next resist kan di sini sekitar 7750 ya 7750-an ini. Kalau misalkan dia bisa break itu bakalan bagus lagi seperti itu. Jadi ada potensi BBCA kalau misalkan memang mau kejar restoran langsung break pullback di sini, terus habis itu menuju target all time high-nya. Itu kalau untuk biasanya strong lah, kuat kejar restorannya. Tapi kalau misalkan dia besok pullback dulu bisa aja kayak gini, kejedot resist lagi, lalu retest di area 7.500 yang sebelumnya resisten jadi support, terus habis itu ke atas seperti itu menuju targetnya. Seperti itu. Jadi untuk area angka pentingnya sekarang ada di 7750 untuk resisten, sedangkan untuk supportnya ada di 7500. Nah untuk target kalau misalkan pakai bullish flag sih bisa ya, ini targetnya setinggi tiang benderanya itu sekitar ke sini. Nah ke 8700 targetnya BBCA ada potensi bisa ke sana. Tapi kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci bisa juga seperti ini. Ini kan 8250 sampai sini. Nah, sama targetnya sekitar 8650 juga, 8650, 8800 sama 8925 pas sama target flagnya. Itu. Cuman ingat itu target ya, bisa hit atau enggak juga. Yang jelas targetnya harus breakout all time high dulu. Kalau all time high-nya bisa break
di 8250 ya, itu baru bakal lanjut ke sana seperti itu. Ini juga dia kena resist dan terlihat merespon 7725 ini. Lalu nextnya di sini 7800, 7900-an, 7850 dan ya lalu ke target atas seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja. Cuman kalau saya lihat sih ini bakalan jalan dulu pokoknya tuh, karena volumenya sudah mengkonfirmasi. Bagus BBCA untuk hari ini. Untuk BBCA lanjut coba kita cek PTBA. Oke. Hari ini PTBA naik 3,33% dengan volume yang besar setelah kemarin dia naik di tanggal 28 Desember 3% ya sampai 2.800-an dengan volume besar, tapi akhirnya dia kebanting lagi turun sampai 2.600. Itu yang gara-gara berita apa? Ya kalau saya lihat sih ada panic selling ketika ada berita apa? Yang pembatasan batu bara itu. Cuman kalau kita lihat sekarang sudah mulai normal lagi. Hari ini bagus, volumenya besar disertai dengan asing juga masuk untuk si PTBA ini, dan ya dia sekarang ada di area resisten. Itu sekitar 2800 sampai 2820. Fibonacci 0,618 sama area resisten klasik di resisten psikologis di 2800. Besok bakal diuji lagi. Kalau misalkan bisa break, target selanjutnya adalah 3000. Dan kalau misalkan bisa break, target selanjutnya ada di 3200 dan 3300. Kalau saya lihat sih ya, untuk kalau kita pakai kacamatanya Adaro itu kan dia berhasil hit targetnya 1,618 bahkan lebih. Barangkali dia mau ke 2,618 ya untuk si Adaro itu. Cuman kalau menurut saya karena si Adaro itu beda, dia kepentingannya beda. Ada buyback Adaro, terus juga ada grup Saratoga, terus juga ada dia kemarin juga buyback Saratoga, terus anak perusahaannya juga IPO, jadi dia proyekannya banyak, makanya pergerakannya paling bagus. Nah, kalau untuk di kuartal 1 sih kalau menurut saya yang bakalan bagus PTBA ya, kalau menurut saya. Kenapa? Karena yang bagi dividen di antara kuartal 1 menuju kuartal 2 itu kan si PTBA. Seperti itu. Ya harapannya PTBA bisa ngejar Adaro lah, walaupun dia agak telat, bentuk chartnya agak beda. Siapa tahu mau ke 1,618 bisa juga seperti itu. Yang jelas ini syaratnya harus break 2820 dulu. Jadi kalau misalkan dia break 2820, target selanjutnya ada di 3000. Kalau misalkan break 3000, target selanjutnya ada di 3200 sampai 3300 seperti itu. Untuk area support gampang diinget-ingetnya PTBA ini, dia ada di 2700 lalu 2600. Itu untuk supportnya si PTBA. Angkanya angka-angka bulat, jadi gampang ngapalinnya. 2750 ini juga ada Fibonacci 0,5 ya, 2750, 2700, lalu 2600 seperti itu. Arahnya masih ke atas harusnya, dan harga batu bara pun juga masih cakep banget, dan ya dilihat dari harganya pun juga di atas harga tahun 2018 ya. Jadi harusnya sih EPS saham-saham batu bara ini bakalan di atas harga 2018. Nah, kalau si PTBA kan 2018-nya ada di sini 5.000. Barangkali mau dibawa ke sana, nggak ada yang tahu juga ya. Seperti itu. Yang jelas sama, batasi resiko aja untuk si PTBA. Tuh, gunakan angka-angka tadi untuk support dan resistennya. Untuk PTBA, lanjut coba kita cek. Kita coba cek BBNI. Yang hari ini sudah konfirmasi breakout juga. Oke, cakep. Hari ini BBNI naik 1,8% dengan volume yang masih bagus ya. Setelah dia sebenarnya BBNI ini sudah bagus ketika tanggal 4 Januari. Dia breakout, lalu setelah itu pullback dengan volume yang tidak terlalu besar ya. Volumenya kecil dan akhirnya hari ini dia berhasil higher high. Bahkan cakep banget, dia closingnya di 70.75. Ini memang sebelumnya kan high-nya di sini ya 70.50 dan dia dikasih closing 70.75. Itu bagus banget, artinya BBNI sudah higher low dan higher high. Higher low-nya di mana? Higher low-nya di sini 6825 dan higher high-nya di 70.75 seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pakai Fibonacci kecil aja, ini juga udah ada targetnya sendiri untuk si BBNI ini ya. 70.50 sampai 6825. Nah, target terdekatnya BBNI di sini 7175. Itu pas area resist juga. Tuh. Ini kalau misalkan kita tarik pakai Fibo yang lain, pasti 7175 juga angka yang krusial. Kenapa kok bisa kayak gitu ya? Karena Fibonacci itu memang cuma matematika ya. Dia jadi makanya ada
bukan kebetulan sih, memang rumusnya seperti itu gitu. Ini dia 7175 target terdekat, pas juga dengan area resist sebelumnya dia kejedot di sana, jadi bakal diuji untuk ke 7175an. Nah kalau misalnya kita tarik pakai Fibo juga untuk mencari target all time high-nya dia, nggak all time high sih, cuman kalau misalkan dia break high ya, tuh ada di sini. Nah ini pas juga kan 7225, 7200, 7175 itu bakal jadi area kuat untuk si BBNI, resisten kuatnya dia. Tuh, dan kalau misalkan dia bisa break, target selanjutnya sini 7575 ke puncaknya kemarin pada tanggal 25 Oktober ya. Lalu setelah itu kalau misalkan dia bisa break lagi, targetnya baru 8225. So far untuk sekarang arahnya sudah ke atas, dilihat dari volume, breakout, dan sudah mulai ramai lagi ya. Karena memang indikasi paling bagus itu volume kalau menurut saya. Untuk area base buy sekarang, kalau kemarin sih 6.800an, kalau sekarang sih saya rasa 7.000 sampai 7.025. Ini pas ya, ada resist, ada support juga. Tuh. Tapi kalau kita lihat di Fibonacci 0,5, dia kan di 7075, sedangkan sekarang masih close di 7075 juga. Artinya sebenarnya kalau dari Fibonacci dia belum breakout. Tapi kalau dilihat dari arahnya sih tinggal menunggu waktu aja kalau menurut saya. Tuh. Barangkali besok dia melemah ke 7.000 sampai 6.950 bisa dimanfaatkan untuk buy. Itu untuk area base buy-nya, dan sedangkan untuk targetnya ada di sini sekitar 7.200-an seperti itu. Ini terdekatnya. Kalau dia bisa break lagi baru lanjutnya bagus. Pakai angka-angka tadi. Seperti itu. So far arahnya juga ke atas kalau menurut saya untuk big cap semua ini arahnya ke atas, dan kalau dari bentuknya ya yang sekarang paling oke sih BNI, BRI, BCA itu kalau menurut saya. Jadi makanya kenapa saya juga optimis kalau IHSG bakalan all time high, karena posisi big cap-nya kayak gini. Kalau misalnya kita bahas katalis mereka mungkin aja ini karena efek mau meningkatkan suku bunga ya, karena inflasi terus suku bunga mau ditingkatkan, artinya juga bank bisa meningkatkan suku bunganya juga, artinya itu kan pendapatannya bank bisa meningkat ya. Itu bakalan cakep sih kalau menurut saya, seperti itu kalau nggak salah. Tuh saya bahas banyak dari teknikalnya aja, karena kalau fundamental saya juga belum terlalu dalam. Yang penting sama, intinya batasi resiko aja. Itu untuk BBNI. Lanjut coba kita cek, mungkin kita juga nggak bisa ngecek banyak-banyak ya hari ini karena agak buru-buru saya juga, saya mohon maaf. Kita coba cek Indi aja lah. Oke, hari ini Indi naik 5,68% dengan volume yang besar juga, mirip-mirip sama si PTBA. Bagusnya adalah Indi berhasil break high. Ini ya, dia kan 1650 kan last high-nya dia. Di sini kan dia mencoba naik, bikin high tapi swing low lagi, dan ya akhirnya dia berhasil high. Artinya Indi sekarang posisinya sudah uptrend. Kenapa? Karena dia sudah berhasil higher high dengan support di 1650. Harusnya bakalan ada validasi dulu di 1650. Cuman selama dia tidak closing di bawah 1650 lagi, saya rasa sudah bagus. Untuk next supportnya ada di 1600 dan 1545. Itu untuk si Indi. Seperti itu. Nah, untuk resistnya India ada di sini 1700-an ya. Ini juga angka bulat dan kelihatan dia masih merespon. High-nya hari ini 1690, lalu ada koreksi dikit. Sebelumnya ini area kuat juga dan beberapa kali mencoba di break tapi gagal. Jadi untuk sekarang Indi ada di range support minor 1650, support di 1600. Itu untuk supportnya si Indi. Sedangkan untuk resistennya ada di sekitar 1700, dan kalau misalkan dia berhasil breakout, next resistennya ada di sini 1800. Ini cukup kuat, 1800 sampai 1880 itu area yang cukup kuat. Kenapa? Karena pertama di sini banyak reject, lalu setelah itu ada juga gap di 1800-an ini. Jadi itu bakal jadi area kuat. Tapi kalau misalkan bisa di break, saya rasa target selanjutnya adalah menutup gap di 2140 seperti itu. Tuh, dan kalau misalkan dia berhasil break nutup gapnya, target selanjutnya di all time high-nya 2385, bukan all time high sih, last high-nya dia ya. Dan kalau break nanti baru ke atas lagi. Untuk si Indi ini memang spread-nya besar karena memang dia market cap-nya kecil dan juga volatile. Makanya beda kayak si PTBA tadi yang pergerakannya kecil. Ini bisa disesuaikan dengan resiko masing-masing aja sih. Maksudnya kalau misalkan teman-teman pengen punya saham batubara ya, bisa disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Maksudnya kalau misalkan teman-teman profil resikonya bisa menerima resiko yang tinggi, nah itu bisa juga teman-teman masuk ke Indi atau ITMG atau Adaro. Adaro sih hitungannya sudah menengah ya, maksudnya dia lebih konservatif, mirip sama PTBA kalau menurut saya.
Cuman karena dia baru ada proyekan aja, jadi kenceng banget naiknya. Nah, kalau misalkan teman-teman cari yang santai, itu bisa pilih PTBA, kalau yang sekarang belum jalan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman suka yang volatil, tuh bisa India atau ITMG, seperti itu. So far oke, sudah mulai ada volume, bagus tanda-tandanya, marketnya juga mendukung arah ke atas lagi untuk batubara. Karena harga batubara masih sangat oke. Yang penting itu batasi resiko aja. Gunakan support-support tadi dan resisten untuk patokannya, seperti itu. Itu untuk Indi. Lanjut coba kita cek PTPP kemarin udah kita bahas ya. Kita coba cek yang ada pergerakan hari ini. Kita coba cek yang dijualin asing. BBB udah kita bahas. Kita coba cek tower deh, yang hari ini turunnya lumayan ya. Kayak memang ini sektornya baru koreksi sih, kayak TBIG, tower, dan saya rasa jadi kurang bagus lagi ini si tower ini. Oke, hari ini tower turun 4,46%. Dia jebol area support yang kuat dengan volume yang besar, membesar juga. Agak kurang enak view-nya. Setelah dia koreksi, ini juga saya kegocek berkali-kali ya. Saya kira ketika break di sini dia ada potensi reversal, tapi enggak. Ini kan udah ada pattern falling wedges ya, disertai dengan divergent. Tapi dia berhasil break, tapi enggak naik. Lalu di sini juga dia falling wedges, break lagi dengan volume, tapi enggak naik dan malah turun lagi. Seperti itu. Amannya untuk saham-saham kayak gini lebih baik tunggu bottoming dulu aja sih. Sorry, ini trading view-nya agak lemot. Saya refresh. Nah, amannya sih kalau dia baru downtrend gini lebih baik tunggu bottomingnya dulu aja. Nanti ketika dia ada hammer, konsolidasi, nah itu baru aman untuk beli. Jangan nadah dulu aja sih, karena ini dia posisinya ke bawah ya. Saya kira juga udah cukup ketika dia koreksi di sini. Ini kan area kuat ya, kotak pink ini sekitar 1130-an. 1130, 1140 itu kan area kuat. Cuman sayangnya dia di breakdown, di sini breakdown lagi, dan hari ini akhirnya impulsive movement seperti itu. Sebenarnya untuk sekarang tower ini ada di area support ya. Kalau misalkan teman-teman lihat masih ada support di sini sekitar 1070 sampai 1060 itu kan area supportnya si tower. Kalau misalkan dia besok masih jebol itu bakalan kurang bagus banget karena next untuk area yang cukup kuat itu ada di sini. Nah, ini area cukup kuatnya ya sebelumnya. Dia reject di sini itu sekitar 980 sampai 950. Ya mungkin ada 1000 juga sih. Itu area support psikologis juga. Nah, ini kelihatan kan dia merespon juga di sini. Sekitar 1020 sampai 1000-an. Itu support selanjutnya kalau misalkan 1060 jebol seperti itu. Jadi batasi risiko aja karena nggak tahu juga ya dia bisa sedalam apa. Untuk RSI-nya dia juga patah, terus MACD-nya dia juga dead cross. Jadi saya rasa area masih ke bawah sih untuk si tower ini. Lebih baik untuk saham yang kayak gini jangan nadah dulu. Tunggu dia ada pantulan atau setidaknya bergerak menyamping dulu. Nah, itu baru bisa masuk seperti itu. Untuk resist berarti sini ya 1115 itu resistnya dia sampai 1130 karena sudah di breakdown. Seperti itu. Batasi resiko aja sih. Mungkin dia mau bikin pattern koreksi lain ya, bisa aja. Nah, ini juga bisa aja dia mau ke sini nih. Pas nanti ini saya push. Nah, barangkali dia mau ke sini 1030 sampai 1000-an pas kena bawah juga. Terus pas kena area support juga. Tuh, tinggal kita lihat aja nanti. Untuk tower yang penting sama, batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek Bevin rebound ya. Dia kemarin nggak patah trend line, hari ini open low juga. Kita coba cek yang merah-merah. Kita coba cek MPP aja deh yang hari ini ARB ya. Inilah memang agak susah apa ya, kayak menadah saham downtrend itu. Sebenarnya menarik tekniknya. Kalau misalkan berhasil reversal ya, itu risk rewardnya bakalan bagus banget. Cuman ya resikonya kayak gini, banyak dramanya. Kayak udah mencoba mau bikin reversal tapi turun lagi dan seterusnya seperti itu. Kalau misalkan mau enak, sebenarnya di saham uptrend tuh lebih oke. Karena ya tinggal ngikutin aja trennya selama belum patah ya. Tapi kalau di saham downtrend itu bakalan sering drama sih. Karena kalau misalkan gagal reversalnya ya bakal lower low kayak gini terus. Saya kira MPPA pun juga udah reversal loh di sini 450 ini.
dia volumenya besar, terus juga ada divergen, mau nutup gap ke atas, tapi ternyata enggak, malah turun terus dan lower low terus untuk si MPPA ini. Jadi lebih baik tunggu apa ya? Tunggu konsolidasi dulu aja. Karena memang biasanya yang namanya reversal itu melandai dulu, nggak langsung loncat. Ini kalau kita lihat kan MPPA di sini ya, dia turun tajam, habis itu langsung loncat. Nah, ini biasanya indikasi dari dead cat bounce. Turun, langsung loncat, terus turun lagi. Nah, di sini pun dia juga loncat, turun lagi. Di sini dia juga loncat, turun lagi. Tuh, itu memang biasanya indikasi dari dead cat bounce. Cuman kalau misalkan saham itu mau reversal, biasanya itu melandai dulu. Biasanya bikin 2 kaki, melandai dan lain sebagainya. Misalkan dia habis downtrend gitu ya, kayak gini lah. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini saham downtrend gitu ya. Terus dia kena area kuat. Ini saya mau menggambar banyak ini, nggak apa dah. Nah, misalkan dia kena area kuat, terus di sini dia ada rebound, mantul dulu. Nah, setelah itu biasanya dia bikin 1 kaki lagi. Nah, misalkan kayak gini ya. Dia bikin kaki kedua di sini, dan biasanya ketika kaki kedua itu terjadi divergen. Harganya ke samping, indikatornya ke atas. Nah, itu biasanya indikasi dari reversal. Tapi kalau misalkan loncatannya cuma sekali doang, habis itu dia lower low lagi, nah itu yang agak PR. Jadi sebenarnya kemarin MPPA ya, kalau misalkan dia nggak jebol sini 446 itu oke lah, ada harapan. Cuman ketika dia jebol, pullback dan turun, ya udah, itu artinya valid dead cat bounce seperti itu. Jadi memang kalau misalkan teman-teman apa ya, ini juga suatu yang baru saya apa ya bahasanya ya, saya biasakan. Maksudnya saya lebih oke main di saham uptrend gitu. Nggak usah lah cari apa kayak nada, karena nggak ada yang tahu seberapa dalam ya. Jangan dia bakalan turun, karena yang namanya turun itu belum pasti bagus, sedangkan yang namanya naik belum pasti jelek ya gitu. Jadi ya yang merah bisa lebih merah lagi, yang hijau bisa lebih hijau lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nggak banyak drama, itu pilih aja saham yang uptrend. Tinggal cari klasifikasi uptrendnya gimana, misalkan di atas EMA 200 atau di atas EMA 50 itu sudah cukup, seperti itu. Tapi kalau dia strong downtrend kayak gini, ini kan low, lower low, lower low, lower low, itu lebih baik hindari dulu aja. Tuh, karena biasanya kalau mau reversal pun juga bakal kelihatan patternnya, entah dia bikin double bottom dan lain sebagainya kayak tadi, seperti itu. Nah, masuk ke pembahasannya. Untuk area kuatnya MPPA ini agak serem juga sih. Kenapa? Karena dia waktu naik nggak bikin base juga ya. Dia bikin base tuh waktu di sini doang, dan itu cepet banget. Maksudnya nggak ada konsolidasi. Nih ya, di sini dia sempat mantul lalu naik. Ini kan ada base kecil gitu. Nah, di sini kan kelihatan ada konsolnya dulu ya. Jadi ketika kena di sini dia rebound juga. Itu area kuat. Biasanya di sini terjadi ya reakumulasi, take profit, reakumulasi, average-nya dinaikin dan lain sebagainya. Cuman ketika dia naik dari 230 sampai sini 680, itu kan nggak ada base-nya, cuman sini doang. Dan kemarin dia udah mantul dan akhirnya jebol, bahkan dikasih pullback. Nah, untuk sekarang base-nya nggak tahu ada di mana sih. Mungkin ya di sini berarti 280. Tuh. Dan saya pun nggak tahu juga dia bakalan rebound di mana ya. Lebih baik ditunggu dulu aja, ada hammer, doji, atau konsolidasi dan lain sebagainya kayak gitu. Ini kan kelihatan nih range-nya lebar ya. Dan sekarang dia ada di tengah-tengah antara dia mau naik dulu pullback atau nggak langsung turun, seperti itu sih. Jadi ya lebih baik kalau misalkan saham udah patah tren itu hindari aja sih. MPPA jeleknya sebenarnya udah dari sini. Nah, di sini nih. Area 972 ya, ketika dia lower low disertai dengan divergen. Ini kan dia harga ke samping, indikator ke bawah, lalu dia lower low, breakdown. Nah, akhirnya dari sini dia sudah mulai downtrend. Nah, ini sudah downtrend dia. Karena dia divergen, lalu valid reversal karena dia lower low. Tuh, dia downtrend, sempat pullback dulu, nah akhirnya turun sekarang. Tuh, jadi ya batasi resiko aja. Kalau average-nya di atas dan ditanya kapan kira-kira MPPA reversal, saya pun nggak tahu juga. Tuh, jadi ya untuk sekarang saya rasa untuk support yang cukup kuat di sini 268, seperti itu sih. Tuh, untuk MPPA yang penting itu batasi resiko aja. Lanjut, coba kita cek agro, udah kita bahas kemarin ya. Kita coba cek SCMA. Yang masih lanjut turun juga. Oke, SCMA hari ini turun 5% dengan volume yang besar.
Sisi baiknya dia tidak jebol area support 300. Cuman sisi kurang bagusnya volume buangannya besar juga ya. Kemarin memang terlihat mantul ada hammer ya, tapi hari ini turun lagi dengan volume yang sama. Jadi mungkin bisa kita asumsikan untuk yang beli kemarin udah dijual semua hari ini. Mungkin ya asumsinya bisa kayak gitu. Kalau mau lebih valid bisa cek broker summary-nya. Nah, untuk patternnya SCMA ini sebenarnya ada potensi dia bearish flag ketika dia konsol di situ ya, dengan targetnya agak dalam juga. Tuh. Dan saya bahas SCMA sudah kurang oke ketika dia jebol di sini ya, karena dia sudah gagal untuk symmetrical triangle dan juga uptrendnya pun sudah patah. Jadi ya memang sudah kurang bagus. Memang untuk sekarang dia ada di area kuat karena sebelumnya dia juga di sini adalah support 300, ada support klasik, terus juga ada support psikologis angka bulat. Tapi kalau memang besok masih jebol lagi, ya next stop di sini berarti 276 ini. Tuh. Dan memang ya dia baru downtrend juga ya, untuk tren menengahnya arahnya ke bawah dengan pattern continuation juga, jadi agak kurang enak sih. Ya grupnya SCMA grupnya MTech yang baru koreksi lah untuk si SCMA ini. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko di 300 aja. Saya rasa kalau misalkan average-nya terlanjur di atas ya itu harus diatur sih. Karena nggak mau jadi investor dadakan juga kan, seperti itu. So far itu support 300, kalau jebol kesini dulu ada support minor di 286 sampai 284, kalau jebol lagi baru ke 276. Kalau sampai jebol 276 itu bakal jelek banget. Kenapa? Karena tren besarnya dia lower low dan bisa inverted cup handle juga ya. Itu sih batasi resiko aja. Itu untuk SCMA. Lanjut coba kita cek bank. Oke. Hari ini bank turun 3,33%. Tidak seperti tidak seperti saham-saham bank digital yang udah pada rebound ya. Si bank ini masih turun terus. Nah, ini juga udah kurang enak indikasinya kalau menurut saya. Karena dia juga divergent ya. Indikatornya ke bawah banget nih di sini. Saya ngomongnya aja pakai banget. Sedangkan harganya ke samping. Lalu setelah itu dia valid reversal ketika breakdown 2880. Patternnya bisa double top dengan target agak lumayan. Nah, dia bisa ke sini ya. Sekitar 1800-an. Itu worst case skenario, bisa terjadi, bisa nggak terjadi juga. Cuman di 1800 itu area yang cukup kuat. Dia sebelumnya juga konsol di sini soalnya. Seperti itu. Untuk pattern malah bisa bearish flag sebenarnya untuk si bank ini kalau dia tidak merubah patternnya ya, dan dia jebol di 2230, dia malah bisa bearish flag dengan target lebih dalam lagi. Oh, sini. Nah, tuh bisa sampai ke 1200-an. Cuman apakah bisa terjadi? Ya bisa terjadi, tapi bisa nggak terjadi juga. Yang jelas nanti dalam perjalanannya baru diupdate. Makanya salah juga kalau misalkan saham didiemin doang ya. Ya setidaknya perlu dipantau lah, disesuaikan dengan time frame aja. Kalau teman-teman santai, ya bisa jarang-jarang lah ngeceknya. Tapi kalau teman-teman trading cepat, ya harus sering-sering ngeceknya. Seperti itu. Beberapa view orang-orang mau bikin double bottom ya untuk si bank ini. Sebenarnya bisa juga selama dia bisa break sini 2900 itu bakal valid double bottom. Cuman selama dia belum break 2900 itu dia masih potensi seperti itu. Dan saya rasa untuk toleransi akhir adalah di sini, last low-nya dia. Itu area sekitar 2260 sampai 2200. Kalau misalkan dia jebol 2200 itu bakalan jelek banget. Kenapa? Karena bearish flag-nya bisa valid ya. Karena dia juga udah jebol dari low-nya dia, last low-nya. Jadi kalau misalkan dia jebol 2200, saya rasa bank bakalan jelek banget. Tuh, kalau misalkan teman-teman punya barang bisa adjust posisinya. Tapi ini menurut saya ya. Tuh, tapi kalau misalkan belum punya barang ya bisa lihat-lihat dulu. Kalau pengen masuk ya siapa tahu dapat barang di dekat 2200 ya, itu resikonya kecil. Tapi kalau misalkan dia jebol 2200 dengan volume besar, lebih baik keluar dulu seperti itu. Untuk divergence sebenarnya kemarin ada potensi divergence di sini ya. Ketika indikatornya ke atas sedangkan harganya ke samping, jadi sebenarnya ada potensi reversal, tapi ya dia sudah dead cross lagi, belum dead cross sih, menuju. Tuh sih, yang penting batasi resiko di 2200 aja. Siapa tahu dia mau bikin double bottom kecil dulu bisa juga soalnya. Ini bottom 1, ini mau bikin bottom 2, terus habis itu ke sini bikin double bottom besar, bottom 1, bottom 2, terus habis itu reversal kan bisa juga.
Tuh, yang jelas ini angka krusialnya 2200. Selama nggak jebol 2200 masih oke lah dalam toleransi. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 2200, kalau menurut saya sih lebih baik exit dulu aja. Cuman ya, keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Seperti itu. Itu untuk bank. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau hari ini. Beberapa masih saham-saham small cap ya untuk yang hijau-hijau hari ini. Oke, ada saham-saham besarnya juga. INKP udah kita bahas, dan on track sesuai view. Saya pengen ngecek apa nih, satu aja mungkin ya. Apa ya? Adaro udah tinggal pasang trailing stop aja sih itu. Akra udah pernah kita bahas, view-nya masih sama juga karena dia belum break. Mungkin kita coba cek Harum aja ya, yang hari ini pergerakannya signifikan sampai naik 6%. Sebelumnya saya juga view saya dia mau reversal tapi ternyata nggak jadi. Oke, hari ini Harum naik 6,25% dengan volume yang besar. Cakep, ada indikasi buangan kemarin di cover hari ini ya. Terakhir view saya kurang enak sebenarnya untuk si Harum ini karena dia ada bearish divergent ketika harga ke atas tapi indikator ke bawah. Tuh, di sini juga dia ada rising wedge dan sudah breakdown. Cuman selama dia belum jebol sini 9175 area sinilah. Nah, selama si Harum belum jebol area ini, dia belum valid reversal karena dia belum lower low. Seperti itu. Jadi memang sudah divergent, tren sudah melemah. Karena saya pernah ke Gojek juga ya, yang namanya kalau mau reversal itu harus valid lower low dulu. Kalau misalkan divergent doang bisa aja dia mau bikin swing low aja, tapi kalau dia sampai lower low itu bakalan reversal. Tapi kalau misalkan dia cuma swing low doang, ada potensi dia mau bikin swing high baru lagi. Seperti itu. Dan Harum kalau kita lihat dia kena area kuatnya sekitar 9.600 sampai 9.000-an. Tuh, lalu kemudian dia dari rebound dan hari melanjutkan kenaikannya. Ini juga saham komoditas yang sangat sensitif terhadap komoditasnya. Kalau batu bara baru jalan dia jalan, kalau nikel baru jalan dia juga jalan. Jadi ya win-win solution. Makanya chartnya beda. Mau sama saham-saham nikel juga beda, mau sama saham-saham batu bara juga beda. Tuh. Nah, untuk sekarang saya rasa Harum masih oke selama dia belum jebol sini 9.600. Itu sih syaratnya karena dia udah divergent tapi belum lower low. Kalau misalkan dia sampai lower low itu bakalan jelek karena dia reversal. Tapi berhubung si Harum belum lower low jadi masih oke lah dalam toleransi. Ada potensi dia bisa break high juga di 1125 dan itu bakalan bagus banget, dia bisa swing high lagi. Seperti itu. Itu sih, jadi kalau misalkan teman-teman punya Harum bisa batasi resiko aja. Untuk sekarang supportnya di area 10.000, itu ada support psikologis juga 10.000-an sampai 9.000. Oke, area yang besar ya, jadi range-nya lebar. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya barang bisa lihat ketika nanti di resist. Karena kalau nggak salah, setahu saya juga dia juga udah hit target dari swing low di sini ya, retrace-nya sudah hit target. Nih, nah ini kan dia udah kena 1,618 lalu turun. Tuh, kalau misalkan dia nanti berhasil break, ya saya rasa target selanjutnya di sini 13.000 di 2,618. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja nanti. Yang penting untuk sekarang batasi resiko di 10.000 dulu. Kalau jebol toleransinya ada di 9.600 sampai 9.000. Seperti itu. Itu untuk Harum dan untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dan kalau saya agak buru-buru ya karena ini mau ada acara. Jangan lupa support terus contoh-contoh saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.